Oke, kita mulai kuliah kelima ya, menulis dan menyusun bab 1 pendahuluan ya. Nah, sebenarnya dari kuliah metodologi penelitian ini ya, yang paling sulit itu adalah menyusun bab 1 pendahuluan. Kenapa? Karena bab 1 pendahuluan inilah sumber ide kita ya untuk menulis suatu skripsi. Ya, kalau bab 2 itu bagaimana? Bab 2 itu gampang karena Anda tinggal cari sumbernya, cari bukunya, cari teorinya, Anda bisa menyusun bab 2, tinjauan pustaka. Karena ingat bab 2 itu tinjauan pustaka, artinya meninjau pustaka aja, artinya bisa ngambil dari buku ya. Itu mudah. Bab 3 bagaimana? Sama, bab 3 itu kita mencari metode analisis data, metode pengumpulan data. Mudah, masih bisa dengan mencari referensi di buku ya. Nah, yang paling sulit itu ya adalah menulis bab 1 pendahuluan. Karena bab 1 pendahuluan itu ya Anda harus berdasar dari Anda sendiri bagaimana Anda harus menyusun penelitian ya. Topiknya Anda harus buat ya. Oke. Jadi harapannya nanti ya dari kuliah bab 1 menyusun dan menulis bab 1 pendahuluan, Anda harus sudah bisa minggu depan itu sudah bisa menghasilkan outputnya adalah bab 1 proposal ya. Nah, terus bagaimana? Ya Anda yang penting cari idenya dulu. Ya seperti kuliah minggu lalu ya, yang paling sulit itu adalah mencari ide. Ya, dan ingat jangan sekali-sekali Anda plagiat. Bab 1 dengan bab 4 itu bab yang paling haram untuk plagiat ya, bab 1 dan bab 4. Kenapa? Karena di situ adalah ide Anda. Bab 4 itu adalah hasil penelitian Anda. Bab 2 dengan bab 3 masih bisa menjadi referensi, mencari referensi ya, tapi bab 1 dan bab 4 hati-hati. Jangan sekali-sekali Anda copy paste atau ketik ulang dari skripsi orang lain. Kenapa? Begitu terdetek bab 1 dan bab 4 ya, nah, Anda gelarnya bisa copot. Yang disebut dengan plagiat. Ya, pernah dengar kan? Ada seorang profesor, profesornya copot gara-gara dia plagiat tulisan orang lain. Ada rektor, ya rektor kebayang nggak? Ya, nah dia memplagiat tulisan orang lain, copot gitu semua, jabatan, gelar dan segala macam. Apalagi cuman S1 gitu ya. Udah ketahuan plagiat karena kalau dulu mungkin tidak ketahuan ya. Kenapa? Skripsi itu tidak terdetek, tapi sekarang kan enggak. Ya, semuanya serba online. Ya, begitu Anda selesai skripsi, Anda harus buat jurnal, terdetek gitu. Ya, terdetek ini penelitian siapa. Nah, itu yang berbahaya. Nah, makanya dalam hal ini saya harus anti-wanti sekali ya, bagaimana Anda harus menyusun bab 1. Jangan sampai Anda nanti terjebak di dalam kata-kata plagiat, ya. Oke. Nah, di sini ada banyak tujuan pembelajaran, ya. Ada 6. Yang pertama adalah Anda harus mampu menulis subbab 1.1 latar belakang. Nah, subbab 1, tadi bab 1 saya katakan yang paling sulit ya. Nah, dari bab 1 ini yang paling sulit adalah subbab 1.1. 1.2 bagaimana? Masih bisa dijabarkan dari 1.1. Yang paling sulit adalah 1.1 latar belakang. Background penelitian. Kenapa Anda harus meneliti? Nah, ini yang paling sulit itu di sini. Ya, kenapa harus diteliti? Apa sih sebabnya? Gitu ya. Nah, ada nggak datanya? Ada nggak teorinya? Ada nggak isunya? Nah, ini bab 1.1. 1.2, kalau subbab 1.1 sudah dibentuk, 1.2 tinggal mencari apa yang muncul dari 1.1 latar belakang. Ya, sekali lagi yang paling susah adalah ini. 1.1 latar belakang. 1.2 rumusan masalah itu hanya menjabarkan atau mencari hubungan antara teori dan fakta sehingga menjadi subbab namanya 1.2 rumusan masalah. Ya, jadi latar belakangnya sudah ada, gampang. Isunya kan latar belakang itu dari isu, data dan fakta, teori. Ya, bab latar belakang 1.1 itu isu, ya. Terus data dan fakta, yang ketiga adalah teori. 1.2 ya, Anda punya isu,
ya, Anda punya data dan fakta, Anda punya teori, dituangkan ke dalam subbab 1.2 nanti. Cuman dengan kata tanya, gitu ya. Mengapa, apakah, gitu. Nah, 1.3 ya, tujuan penelitian hanya membuat kalimat positif dari kalimat 1.2 rumusan masalah. Kalau misalkan 1.2 adalah mengapa harga mempengaruhi penjualan, atau bagaimana pengaruh harga terhadap penjualan. Nah, 1.3 tujuan penelitian hanya membuat jadi kalimat positif. Bagaimana itu jadi untuk mengetahui pengaruh harga terhadap penjualan. Ya, jadi hanya merubah 1.3 ini hanya merubah kalimat tanya yang ada di 1.2 rumusan masalah. Ya. Nah, 1.4 Anda bisa ambil ini ya, karena ini template saja ya, Anda bisa copy ya. 1.5 Anda juga bisa copy ya dari yang sudah ada, cuman disesuaikan dengan topik penelitian Anda. Ya, nomor 4 dengan nomor 5 ini ya. Ini disesuaikan dengan topik penelitian Anda. Ya, bisa ambil dari sini ya. Bisa ngambil dari template yang nanti akan saya berikan, tapi nanti disesuaikan dengan topik penelitian Anda. Nah, output terakhir dari tujuan kuliah hari ini adalah Anda harus mampu menulis dan menyusun bab 1 pendahuluan. Kenapa saya cicil bab 1 pendahuluan? Karena gini, biasanya pas di ujung-ujung Anda nggak akan kerjain tuh proposal. Tapi kalau sudah bab 1 Anda kerjakan cicil, minggu depan, ini kan dikumpul minggu depan, bab 1. Nanti kuliah ke minggu depan adalah bab 2, Anda cicil, bab 2 itu terdiri dari 3 pertemuan, gitu misalnya. Ya, Anda cicil, ya sudah jadi bab 2. Ya, kalau 2 atau 3 pertemuan berarti sudah kuliah ke-8. Cicil ke bab 3, metodologi. Kuliah ke 9 ya. Ini kuliah ke-5 ya. Kuliah ke-5, berarti kuliah ke-8 ya. Kuliah ke-8 misalnya, atau kuliah ke-7 sudah jadi bab 2. Kuliah ke-8 atau kuliah 9 sudah jadi proposal. Karena sudah lengkap, bab 1, bab 2, bab 3 sudah Anda cicil. Ya, kenapa saya berikannya mulai dari hari ini? Karena supaya Anda mencicil. Kalau dikasih nanti di kuliah ke-9, saya yakin itu baru pada ngerjain paling 2 hari sebelumnya, hancur lebur proposalnya. Ya, saya nggak mau kayak gitu. Anda harus siapkan dengan baik. Ya, kalau dicicil bab per bab biasanya lebih rapi, idenya muncul. Ya, Anda bisa menulis dengan baik bab 1. Ya, sehingga nanti bab 2 itu sudah tersusun. Karena yang paling sulit itu adalah bab 1. Ya, setelah bab 1 Anda selesaikan, bab 2 mah tinggal ngikutin, Anda tinggal cari teori-teorinya ya. Bab 3 juga sama gitu ya. Nah, oke. Nah, oke ya. Jadi ini adalah subbab yang paling sulit ya. Anda sudah mempelajari bagaimana mencari ide penelitian minggu lalu ya. Yang saya sampaikan, saya waktu itu ada mahasiswa yang ke saya, ya kebetulan bimbingan saya. Ya, saya nggak punya topik penelitian. Kenapa? Nggak punya ide Pak ini. Loh, kamu kok susah sekali. Lihat aja kenapa itu Indomaret dengan Alfamart selalu beriringan itu berdua. Cari apa sih motifnya gitu ya. Nah, yang kedua, apa yang dipilih orang apa? Indomaret atau Alfamart? Ternyata ketemu. Ya, salah satu toko itu pasti menyediakan barang yang tidak lengkap, yang tidak ada. Ya, Indomaret dengan Alfa pasti ada barang yang tidak ada, sehingga nanti dia akan beli ke salah satu di situ. Ya. Nah, itu strategi pasar juga sebenarnya. Ya. Nah, terus kenapa sih mahasiswa ST Dewantara misalnya ada yang banyak kan pakai motor apa sih ya, Honda Beat, kenapa nggak pakai Mio misalnya? Atau di kantor Anda misalnya, kenapa Anda pakainya mobilnya Avanza, kenapa nggak RAS misalnya? Apakah dari sisi harga, apakah dari sisi kualitas produknya, dari produknya, apakah dari sisi promosinya ya? Nah, kemarin misalnya, kenapa sih yang dipilih oleh masyarakat ada yang kerja di showroom mobil nggak? Kenapa yang dipilih kenapa misalnya Avanza ya kan lagi turun harga tuh, atau misalkan kenapa yang dipilih mobil RAS atau Terios, kenapa nggak Avanza gitu ya, kan bisa juga seperti itu ya. Atau misalnya
kenapa tipe yang dipilih banyak kan kalau Terios misalnya tipe R, kenapa nggak tipe X gitu ya? Apakah dari sisi harga gitu ya? Nah, macam-macam kan? Jadi Anda bisa menemukan ide itu dengan sangat banyak sekali. Ya, kenapa sih Anda gunakan simpati? Kenapa nggak Excel? Nah, itu udah pernah ada yang meneliti tuh mahasiswa saya ya. Kenapa pakainya simpati, kenapa nggak Excel? Nah, atau misalnya kok cenderungan mahasiswa itu pakainya Excel? Kalau karyawan yang terutama yang sering keluar kota cenderungnya simpati. Nah, itu ketahuan tuh. Ya, jadi membuat ide penelitian itu mudah sebenarnya. Lihat aja yang sering Anda lihat di sehari-hari, ya, sehari-hari Anda temukan, ya. Nah, itu bisa menjadi topik penelitian. Yang menggali ide itu yang sulit ya, karena Anda belum biasa. Kalau saya sudah biasa ketemu, kenapa sih, ya, apa namanya itu tadi? Sekarang kok lebih banyak Fortuner daripada Innova, kan gitu ya? Perhatikan aja tuh, ya di jalan. Kenapa Fortuner lebih banyak daripada Innova? Ya ternyata dari sisi harga nggak terlalu beda Fortuner dengan Innova, ya sehingga orang cari gengsi ya mendingan ambil Fortuner, ya kan harga jualnya juga masih tinggi gitu ya. Seperti hal-hal seperti itulah, ya Anda bisa buat sendiri topik penelitian Anda gali, ya. Nah, apa sih latar belakang itu ya? Jadi kita lihat di sini. Latar belakang merupakan bagian yang pertama kali, ingat, pertama kali akan dibaca dalam sebuah makalah atau skripsi. Kenapa? Karena si pembaca ingin tahu ya apa sih yang dikerjakan di dalam buku itu, di dalam penelitian yang penulis buat. Ingin tahu apa sih idenya, apa sih yang Anda kerjakan? Ya. Nah, sehingga membuat seseorang itu ingin tertarik terhadap laporan yang Anda buat. Semakin semakin unik ya, membuat semakin orang semakin tertarik. Contoh idenya gini dulu. Saya pernah cerita di kelas ini mungkin ya, yang tentang ini anak perempuan jangan nyapunya nggak bersih, nanti dapat suaminya berewokan. Udah pernah cerita gitu mungkin ya? Iya Pak, pernah. Nah, itu ide kan? Itu ide itu. Ya, waktu di psikotes ternyata memang itu ide, bisa jadi topik. Ya. Nah, sehingga saya membaca buku gini, tertarik juga saya baca. Ya ternyata memang realistis secara psikologis. Ya, orang yang nyapunya nggak terlalu bersih misalnya, itu nggak terlalu mementingkan penampilan suaminya secara realistis psikologis gitu. Terbukti itu dia pakai variabel apa kan kelihatan. Ya. Tapi kelihatan nanti orang yang sembarangan nanti seperti apa kelihatannya. Jadi itu membuat orang tertarik. Ya. Nah, terus latar belakang itu menjelaskan tentang apa yang kita tahu tentang topik yang akan kita ambil atau kita teliti. Ya. Jadi topiknya apa sih? Oh nih, kayak yang tadi, yang idenya tadi, yang anak perempuan kalau nyapu nggak bersih, dapat suami berewokan. Oh, topiknya itu adalah psikologi, misalnya. Ya, tentang psikologi. Psikologi siapa? Psikologi dari antar manusia, antara suami dengan istri, gitu ya. Psikologi itu kan topik tuh, ya. Sehingga dia pengen tahu apa sih yang mau dicari. Nah, dilihat informasi pada latar belakang harus menjelaskan mengenai akar masalah yang sedang diteliti. Apa iya, ya, perempuan yang punya kurang bersih, suaminya berewokan, ya kan? Dia kan harus menjelaskan itu berarti. Ya sama. Misalnya Anda sedang mencari kenapa sih Honda Beat itu lebih banyak di jalan dibandingkan Yamaha Mio misalnya, ya. Ya kan itu kan kenapa ya gitu ya. Anda kan pasti tertarik. Kenapa sih itu Alfa sama Indomaret selalu berdempetan kalau jualan, emang kayak nggak ada tempat lagi? Kan gitu-gitu ya. Saya itu sering membuat kenapa begitu ya gitu. Ya. Nah, saya minta mahasiswa teliti. Ya ternyata ada hal-hal itu tadi. Ya. Sehingga kita tahu bisa menjelaskan informasi tentang akar masalah yang diteliti. Oh, ternyata kalau misalnya di Alfa itu lengkapan barangnya itu tentang apa? Dia kan ada macam-macam ya. Nah, ada sabun, ada apa. Nah, kalau Alfa itu lengkapnya di mana? Indomaret itu lengkapnya di mana? Ya perhatikan tuh. Ya. Perhatikan. Alfa itu lebih lebih tentang suasananya yang lebih comfort gitu ya, ada AC, ada musik, ada apa. Kalau Indomaret itu lebih ke lengkapannya. Itu kelihatan tuh kalau Anda masuk ke masing-masing setting.
Alfamart itu lebih disediakan kayak semacam kafe, kopi, segala macamnya. Kalau Indomart lebih kepada apanya gitu ya, jadi terlihat. Nah sama ya, kenapa orang pilih misalnya Honda Beat atau NMAX dibandingkan PCX yang lagi, jadi membandingkan itu yang setara ya, NMAX dengan PCX, Honda Beat dengan Mio gitu ya. Nah, kenapa sih orang pilih NMAX dibandingkan dengan PCX yang Honda, NMAX yang Yamaha? Ya, bisa dijelaskan di situ. Padahal dulu kan Honda itu kan terkenal sekali gitu ya. Tapi kok ternyata pada segmentasi tertentu dia kalah bersaing. Tapi Honda Beat lebih menang dibandingkan Yamaha Mio. Padahal orang kan kita tahu bahwa Honda lebih memiliki daya jual, tapi pada segmentasi di atasnya ya Yamaha dengan NMAX dengan PCX ternyata kalah bersaing. Itu yang bisa menjadi penjelasan. Apakah orang cari produknya, ya, apakah kualitas produknya, apakah modelnya, apakah orang cari harganya, apakah orang cari promonya, apakah orang cari lokasinya. Lokasi itu bisa macam-macam, lokasi penjualannya, ya, apakah lokasi bengkelnya dan sebagainya. Ya, nah itu yang bisa menjelaskan akar permasalahan yang sedang diteliti. Nah terus latar belakang merupakan penjelasan dalam bentuk uraian paragraf yang berisi alasan mengapa sebuah karya ditulis dibuat. Jadi Anda membuat itu. Misalnya kalau untuk karya ilmiah berarti harus menjelaskan mengapa topik karya ilmiah ini dibuat. Jadi Anda jelaskan, ya ini menjadi isu sebenarnya. Ya, ada isu yang terjadi, ya ada isu yang terjadi. Misalnya sekarang orang trennya, ya sudah motornya bukan motor kopling, itu ya motor kopling atau motor apa sih yang pakai gigi itu, motor bebek ya. Tapi orang semua sekarang trennya sudah mulai geser ke motor matic. Nah, Anda juga bisa menjelaskan itu. Kalau misalkan tentang topiknya adalah pilihan motor matic dibandingkan motor bebek misalnya. Ya. Bisa dikatakan motor kopling sudah jarang di jalanan kan? Ya. Nah, bisa juga dijelaskan kenapa ini dibuat. Misalnya ingin menjelaskan dari 4P misalnya, pilihan motor matic dibandingkan motor bebek misalnya gitu. Ya. Itu bisa juga. Ya, jadi komparatif. Ya, jadi orang memilih itu apakah produknya, apakah karena harganya atau karena apanya. Itu bisa juga di situ. Ya, jadi Anda bisa menjelaskan. Nah, dengan adanya latar belakang, pembaca jadi tahu apa yang hendak disampaikan dalam karya ilmiah tersebut. Ya, jadi jelas, ini. Ternyata membandingkan ini loh. Variabelnya apa? Variabelnya 4P gitu ya. Nah, latar belakang bisa juga berupa perbandingan dan penyempurnaan. Ya, ingat perbandingan dan penyempurnaan atas tulisan tentang topik yang serupa sebelumnya. Jadi sudah ada yang mungkin penelitian, ya, atau ada Anda mau membandingkan yang belum ada, atau mau menyempurnakan ya dari penelitian yang sudah ada. Ya, penelitian mahasiswa saya, namanya Irhas, dia membandingkan simpati dengan Excel kalau nggak salah. Ya mungkin Anda mau melengkapi, mau menyempurnakan, mau masih membandingkan, misalnya simpati dengan Axis, ya, simpati dengan Indosat misalnya, atau misalnya mau membandingkan internet IndiHome dengan Republik misalnya, seperti itu. Bisa juga, bisa. Ya, Anda ini sudah ada yang melakukan penelitian, Anda tinggal menyempurnakan. Ternyata simpati dengan Excel sudah diteliti, berarti bisa dong simpati dengan Indosat, bisa nggak? Bisa. Simpati sudah, berarti Indosat dengan Excel bisa nggak? Bisa. Ya silakan aja. Ya, Anda mau menyempurnakan penelitian-penelitian yang sudah ada. Ya. Nah, guna mendukung penulisan karya ilmiah yang kompeten, maka latar belakang yang baik harus disusun dengan detail terhadap fakta dan masalah yang disertai data. Ingat, kata kuncinya adalah data di sini. Fakta dan data. Tadi isu bicaranya, ini isu. Ya. Nah, selanjutnya data dan fakta. Nah, selain fakta, masalah, dan data, karena sebagai karya ilmiah wajib menyertakan teori ilmiah yang menjawab penyelesaian masalah. Ingat, teorinya di dalam latar belakang itu bukan kumpulan teori yang begitu detail, bukan. Tapi bicaranya adalah teori besar. Ya, teori besar yang disampaikan di sini apa? Misalnya adalah mau mengetahui pengaruh bauran pemasaran terhadap penjualan. Ya. Nah, teori besarnya apa? 4P teori besarnya, gitu ya. Jangan dijelaskan produk itu terdiri dari kualitas produk, desain produk, packaging produk. Nggak perlu. Ya, itu sudah masuk ke
tinpus, tinjauan pustaka. Ya, jadi jangan salah kaprah. Orang masukin teori semua di bab 1, ngaco. Sehingga bab 1 itu bisa lebih dari 10 halaman. Nanti di bab 2 tinjauan pustaka diulang lagi. Nah, itu salah besar. Nah, sehingga apa? Di dalam bab 1 itu hanya teori besar saja yang muncul. Teori utama namanya. Ya. Nah, teori utama yang tidak perlu detail. Karena detail teori seharusnya dijabarkan dalam bab 2 tinjauan pustaka. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Nah, Pak, punten, ya, izin silakan. bertanya Ya. mengenai yang seperti Bapak katakan, Pak. Tadi kan ada sebuah penelitian yang menyempurnakan ya, Pak. Iya. Berarti beda dengan plagiat ya, Pak? Di sini beda ya, Pak? Beda. Kalau plagiat itu dia ketik semua, Oh, ya kan? semua Ketik semua, copy paste ya, Pak? copy paste. Kalau menyempurnakan, misalnya gini, penelitian mahasiswa saya tadi Irhas itu misalnya, dia topiknya tentang perbandingan antara bauran pemasaran Telkomsel dengan Excel, ya kan? Nah, rekomendasinya adalah penelitian selanjutnya harusnya bisa mengkaji Telkomsel dengan Indosat Oh misalnya, iya, baik. gitu. Nah, Siap. plagiat nggak? Ya nggak, orang beda topiknya. Beda ya, nggak apa-apa ya, Pak? Beda. Atau Indosat dengan Excel, belum kan? Oh iya. Gitu. Atau misalnya Indosat dengan Axis. Nah, beda. Yang dikatakan plagiat itu apa? Yang dikatakan plagiat itu adalah bila minimal satu paragraf di copy paste tanpa menulis rujukannya. Ya, itu plagiat. Jadi Anda kalau ketik nih misalnya satu paragraf, ya, Anda ketik tanpa menulis rujukannya, itu dikatakan plagiat. Apalagi itu adanya di bab 1 dan di bab 4, hati-hati. Kalau di bab 2 boleh nggak? Boleh, tapi tulis rujukannya. Gitu, ya. Ya, paham ya? Ya, Pak. Oke. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya. Nah, terus ya, pengertian selanjutnya adalah tidak ada patokan khusus berapa panjang latar belakang. Jadi gini, latar belakang tuh yang normal tuh 3 halaman sebenarnya. Kalau lebih dari 5 halaman, apalagi sampai ada yang 10 halaman, isinya teori-teori, ya, terus dilitin pus diulang lagi, di metodologi diulang lagi, orang bosen. Nah, sehingga apa? Dikatakan skripsi itu tidak efektif dan tidak efisien. Kenapa? Mengulang-ulang yang sudah ada. Padahal orang cukup baca sekali kan. Kita harus bisa membedakan tinpus, latar belakang, pendahuluan dengan metodologi. Harus bisa. Ya. Jadi, biasanya latar belakang itu terdiri dari latar belakang, pendahuluan itu biasanya terdiri dari latar belakang yang paling banyak itu 3 halaman, paling banyak. Kalau bisa sih 2 halaman aja cukup. Ya. Nah, terus ada lagi tujuan penelitian paling setengah halaman. Rumusan masalah setengah halaman. Ya. Manfaat penelitian setengah halaman. Sistematika setengah halaman. Berarti setengah halaman kali berapa? Udah 2. Berarti kan cuma berapa? Cuma 4 halaman paling kan, rata-rata. Ya, paling ini 5 halaman lah paling banyak gitu juga. Ya, paling banyak 5 halaman. Kalau lebih dari itu kayaknya orang sudah nggak terlalu tertarik karena penelitian itu bukan mau bercerita tentang gosip gitu ya, beda. Ya. Pasti bahasa ilmiah menyebabkan orang bosan bacanya kalau tidak sesuatu yang penting gitu ya. Sehingga Anda harus sejelas mungkin menyampaikan. Nah, terus tapi ingat ya, bisa jadi kalau penelitiannya tentang penelitian tertentu ya, misalnya penelitian dasar, bisa jadi memang banyak. Ya, karena dia bicaranya tentang membedah teori. Nah, kalau membedah teori namanya teori dibedah ya, teori sendiri sudah panjang gitu ya, bisa jadi itu panjang. Tapi kalau di studi Dewantara kan nggak mungkin Anda membedah teori kan. Nah, sehingga itu tidak perlu terlalu banyak. Nah, semuanya tergantung dari kepentingan karya ilmiah itu sendiri. Jadi kata konteksnya sebenarnya ini tergantung dari kata kepentingan karya ilmiah itu sendiri. Ya, kalau bedah teori mungkin bisa jadi banyak gitu ya. Nah, kalau memang banyak masalah yang dijabarkan, maka latar belakang bisa lebih dari 1 lembar. Ya, kalau banyak isunya, ya silakan aja lebih dari 1 lembar. Tapi biasanya maksimal 3 lembar untuk latar belakang. Ya, jadi totalnya dalam bab 1 pendahuluan biasanya 5 halaman itu sudah banyak, ya biasanya. Ya, tapi kalau masalah yang dijabarkan sedikit tidak mendalam, mungkin latar belakang 1 atau 2 halaman. Ya normalnya 3 halaman lah latar belakang, normal itu. Ya, oke. Ada yang bertanya?
Tidak ada. Oke. Nah, beberapa bagian latar belakang ya. Jadi di latar belakang itu pertama, ada penulis menuliskan terkait gambaran umum ke khusus ataupun khusus ke umum. Ingat deduktif dan induktif. Ya. Kalau Anda mau menemukan teori berarti induktif. Ya tadi yang kuliah pertama ya kalau salah. Di mana misalnya mau mencari apakah harga berpengaruh terhadap penjualan. Ya ternyata untuk barang-barang lux, barang-barang gengsi, barang-barang antik, semakin tinggi harganya, maka semakin banyak yang nyari, gitu kan ya. Nah, itu kan menghasilkan induktif ya, teori khusus ke umum. Tapi kalau misalkan pengaruh harga terhadap penjualan, ya harganya barang-barang normal ya, barang normal itu artinya sehari-hari ya, umum ke khusus ya. Nah, itu ada di bagian pertama. Nah, menjelaskan tersebut memudahkan pembaca dalam mengetahui isu serta permasalahan yang akan diambil. Jadi Anda membuat di sini adalah isunya, membuat isu. Misalnya isu kenaikan harga jengkol. Yang pernah kan? Nah, itu bisa digambarkan di sini. Kenapa sih mahal gitu ya? Karena sedang dicari orang. Nah, terus gagal panen gitu ya. Atau misalnya kenapa sih harga daging mahal pada saat Lebaran? Isunya apa sih kan gitu ya? Oke. Nah, polanya seperti ini. Ya, kita lihat ada kalimat deduktif di sini. Deduktif di sini ya. Bicaranya apa? Ya, menginginkan kenyamanan dalam berbelanja, kepastian harga, pelayanan memuaskan, tersedianya kelangkaan produk yang berkualitas, lokasi strategis, promosi. Ini kan teori umum kan ini? Ya enggak? Teori umum ini. Jadi adalah dari deduktif ya, dari umum. Nah, terus kita lihat di sini ini isu nih. Berdasarkan tabel 1 di mana di bawah? Yang ini ya, yang di bagian 2. Berdasarkan tabel 1 data retail, ya, retail Indonesia hanya berada di posisi kelima. Ini isu nih, ya. Indogrosir 2012 sampai 2017 hanya berada di posisi kelima. Dengan market share kurang dari 3% setiap tahunnya, isu nih. Ya, kebetulan orangnya kerja di namanya Ramadan. Kerja di Indogrosir Depok atau apa tuh, Cibinong ya. Nah, hal tersebut sangat jauh dari pesaing utama Indogrosir seperti Carrefour, bla bla bla, market share lebih dari 10%. Kan isu nih. Sehingga perlu diteliti. Yang lain bisa di atas 10%, tapi Indogrosir cuma 3% market share-nya. Kan ini masalah. Isu dan masalah gitu ya. Sehingga perlu diteliti. Perlu nggak? Perlu. Kenapa? Ya, kalau gitu kita masih ketinggalan dong. Yang lainnya sudah di atas 10%, ini masih 3%. Padahal Indogrosir itu bukan pemain baru, dia sudah berdiri sejak tahun 1993 dibandingkan Giant yang baru berdiri tahun 2000-an. Ya. Dan Indogrosir merupakan jaringan pusat perkulakan dengan format distribusi, ya, pedagang retail, eceran dan modern. Nah, berdiri sejak tahun 93 sampai saat ini sudah 19 gerai di kota-kota besar. Ini kan isu dan masalah. Masa dia udah lama, ya. Market share-nya dikalah dengan pemain-pemain baru. Berarti kan ada masalah ini. Masalahnya apa? Didekati dari ini. Ya. Didekati dari ini. Ada pergeseran pola belanja. Kan deduktif kan tadi, ya. Apakah kepastian harga, apakah pelayanan, apakah lokasi, apakah promosi dan sebagainya. Ada data yang bisa disampaikan. Oke. Nah, ini bagian pertama kan, ya. Isunya digambarkan di paragraf kedua. Deduktifnya digambarkan di paragraf ke-1. Nah, selanjutnya bagian kedua, isu sudah ada, ya, tadi di bagian 1. Nah, harus ada data, fakta, dan teori. Bagian kedua, Anda harus menjelaskan dengan fakta dan data yang didapatkan dari sumber yang benar. Mana data dan faktanya? Ini adalah data ini. Di mana sumbernya? Retail Indonesia. Mana kita lihat? Coba, ya, kurang dari 3% ya. Bahkan 2%, bahkan makin turun kan Indogrosir, makin turun gitu ya. Sehingga ini jadi masalah, bisa bangkrut dia. Ya. Nah, lihat Giant yang sekarang malah turun terus karena dia tidak terlalu care, ya kira bangkrut beneran kan Giant itu. Ya, Hypermart sudah mulai mendekati. Ya kan kelihatan kan ternyata, ya. Lotte lihat tuh sudah mulai turun drop. Coba perhatikan sekarang. Ya, udah mulai kan Giant sudah tutup seluruh gerai seluruh Indonesia kan? Habis dia, karena dia tidak perhatikan penelitian ini kali ya. Tapi Carrefour makin tahun makin meningkat. Ya. Nah, Indogrosir makin turun. Nah, makanya si Ramadan ini melakukan penelitian.
Datanya ada, faktanya ada. Ya benar bahwa makin turun share, market share-nya makin turun, kalah dengan yang lain, itu fakta. Data ada, faktanya juga menyatakan seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya adalah memberikan ulasan dari penelitian yang terkait dengan isu yang diangkat, serta memberikan bagaimana teori atau pendapat ahli yang mengangkat isu dengan permasalahan yang diangkat tadi. Ada teori yang masuk. Ini kan datanya sudah ada, nah terus ada faktanya, terangkan dengan teori ya isu-isu tadi. Ya, kita lihat di sini, pendapat ahli Sinta 2011 tahun nomor 2 halaman 24, perencanaan taktis mengungkapkan konsep bauran pemasaran marketing mix yang merupakan perangkat alat pemasaran taktis yang dapat dikendalikan bla 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 untuk menghasilkan respon yang diinginkan pasar sasaran. Berarti kan market share itu bicaranya adalah pasar. Nah, sehingga pasar itu harus bisa merespon apa yang terjadi. Nah, pendekatannya apa dengan marketing mix? Marketing mix itu apa aja? Marketing mix itu ya, kita bisa lihat di sini adalah 4P. Menurut Utami dalam Meta, faktor internal terdiri dari 4P, yaitu produk, harga, promosi, dan tempat. Ya, karena dia menceritakan bahwa marketing mix itu bisa dari dua hal, internal maupun eksternal. Ya kan? Bauran pemasaran. Nah, dia bisa mengkaji, karena kalau itu dia bisa mengkaji dari sisi internal 4P. Product, price, promotion, and place. Ini bicaranya teori. Ini data, fakta. Ini adalah teori. Ingat, sebelumnya adalah ada tentang deduktif, ada isu dan masalah, ada data dan fakta, dan ada teori yang bicara. Ingat ini. Isu, fakta, teori itu merupakan riset. Ya. Nah, kalau ada isu tanpa data dan fakta dan tanpa teori itu namanya gosip. Isu ya, itu namanya gosip. Isu dengan data dan fakta itu biasanya namanya dengan pembuktian. Ya, itu. Nah, isu, data, fakta dan teori itu baru riset. Kenapa? Isu dengan data dan fakta itu baru pembuktian. Belum bicara adalah teori. Baru pengetahuan. Isu dan fakta itu baru pengetahuan. Tapi isu, fakta dan teori itu ilmu pengetahuan. Ingat ya. Ilmu pengetahuan, isu, data, fakta, teori. Oke. Nah, setelah itu bagian penutup menjelaskan kepada para pembaca terkait pemberian solusi dan penyelesaian masalah yang akan menjadi judul makalah ataupun karya tulis ilmiah. Ya, buat judul yang menarik, bikin penasaran. Ya kan menariknya gini, pengaruh perempuan menyapu tidak bersih terhadap pilihan jodoh. Weh, kita baca aja kan, apaan sih itu gitu ya. Kan menarik kan. Ya enggak? Ya kan menarik tuh. Ya, atau misalkan perbandingan Alfa dan Indomaret yang berdampingan di mana? Menarik ya, kita juga pengen tahu. Atau yang kedua, yang terakhir, yang lainnya. Ya. Pemilihan warung Padang dibandingkan warung Tegal. Coba perhatikan sekarang. Warung Padang semua nih sepanjang Karadenan, padahal dulu itu warung Tegal semua tuh sepanjang Karadenan. Ya sekarang berubah jadi warung Padang semua. Ternyata yang masak orang Jawa juga. Tapi seleranya selera Padang. Kenapa? Itu bisa Anda teliti juga. Ya. Oke. Nah, kita lihat di sini ya. Kenapa jadi solusi dan pemberian solusi dan penyelesaian masalah? Kita lihat di sini ya. Nih, ya, ada kata-kata perilaku konsumen merupakan proses pengambilan keputusan dan aktivitas individu secara fisik dilibatkan dalam proses mengevaluasi, memperoleh, menggunakan, atau mempergunakan barang dan jasa. Salah satu cara untuk memenangkan pasar adalah melalui perencanaan taktis. Menurut Sinta, bla bla bla, perencanaan taktis menggunakan konsep bauran pemasaran. Ini kan solusi kan? Solusi dari mana? Dari teori yang ada. Nah, sehingga dibuat berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini dengan judul Pengaruh Pembauran Pemasaran Retail terhadap Keputusan Pembelian di Indogrosir Cibinong. Ingat, pengaruh berarti penelitian ini adalah kausalitas. Ya. Oke, ada pertanyaan? Sebelum kita masuk tujuan pembelajaran 2? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Selanjutnya tujuan pembelajaran 2, Anda harus mampu menyusun rumusan masalah.
ya, cek judulnya. Tadi judulnya adalah pengaruh bauran pemasaran retail terhadap keputusan pembelian Indogrosir Cibinong. Ini ya, udah saya tandain ya. Jadi dari latar belakang ini yang saya sampaikan tadi, Anda bisa buat perumusan masalah. Judul udah ambil, capture. Anda lihat teori yang digunakan dalam latar belakang dalam materi ini. Ingat, yang digarisbawahi adalah bauran pemasaran. Ya kan? Yang kedua adalah keputusan pembelian. Ingat, bauran pemasaran terdiri dari 4P, ya, terdiri dari 4P, produk, promosi, place, dan price. Keputusan pembelian ada teorinya. Berarti Anda cari di situ. Ya, ada kesesuaian judul yang digaris bawah dengan teori yang digunakan. Ada nggak teorinya ini? Ada. Cari aja teorinya. Ya. Nah, setelah itu Anda buat kalimat tanya dari variabel teori sesuai judul pengaruh. Nah, ini adalah jenis penelitian kausalitas. Karena ada kata-kata pengaruh, berarti penelitiannya adalah kausalitas. Nah, Anda buat ini ya sesuai dengan teori yang digunakan. Ya, apa teorinya? Ya, kita lihat teori yang diambil adalah 4P tadi, produk, promosi, place, dan price. Ya, ini adalah penelitian kausalitas ya. Nah, kita boleh ingat kuliah statistik dalam regresi berganda ada namanya pengaruh variabel parsial dan simultan ya. Oke, jika Anda menguasai materi kuliah 1 sampai 4, maka Anda bisa menulis penelitian dengan baik. Jadi lihat di sini. Kalimatnya tadi ya kan? Yang digarisbawahi tadi apa? Teorinya produk, harga, promosi, dan tempat atau place. Tinggal kata-kata apa? Bagaimana. Ya kan? Nah, terus apa lagi? Kausalitas, pengaruh. Nah, ingat statistik secara parsial terhadap apa? Keputusan. Diambil dari apa? Dari judul dari latar belakang. Dari sini. Kan ternyata nyambung ya. Ternyata nyambung. Ya. Nah, terus ya, ini parsial tadi. Nah, sekarang simultan. Sama dengan yang nomor 1 tapi simultan. Uji F. Ini uji T, nomor 1 uji T, nomor 2 adalah uji F. Nah, nomor 3 variabel bauran pemasaran apa yang paling berpengaruh? Iya, Anda cari yang nilai koefisien X-nya paling besar nanti. Ya. Nah, tujuan pembelajaran 3, ingat. Anda ini kalimatnya, ya, bagaimana, apakah. Kalimat tanya semua ingat, di tujuan penelitian semua menjadi kalimat positif. Ya, bagaimana diganti menjadi untuk mengetahui. Untuk mengetahui variabel bauran pemasaran apa yang paling penting. Untuk mengetahui variabel bauran pemasaran yang paling mempunyai pengaruh. Jadi kalimat positif semua. Ya. Lihat ya, jadi ini Anda lihat di sini, tanda tanya dihilangkan karena sudah berubah menjadi kalimat positif. Ya, bagaimana dengan apakah menjadi kata-kata mengetahui. Ya, ingat yang di kalimat yang di garis bawah ini, ya. Semua jadi kalimat positif dan tanda tanya menjadi hilang pada saat masuk ke tujuan penelitian. Ya, masuk tujuan penelitian, coba lihat. Ya, mengetahui. Ya kan? Gampang ya? Ya, jadi bab 1.2 dikerjakan di 1.3 hanya berubah dari kalimat tanya menjadi kalimat positif. Nah, tujuan 4, Anda tinggal copy saja ini ya. Ya, tinggal nanti disesuaikan dengan topik. Apa? Memperkaya ilmu penelitian tentang apa? Ilmu pengetahuan tentang bauran pemasaran dan keputusan pembelian di sini. Tambahin. Ya. Tambahin di sini. Ya, penyelesaian suatu permasalahan pemasaran. Gitu ya. Manfaat lainnya apa? Gitu ya. Nah, Anda bisa copy semua, tapi dengan topik penelitian yang Anda gunakan. Ya. Oke. Nah, ini juga dengan topik. Jadi jangan ditiru nih pertimbangan Indogrosir. Salah, penelitiannya tentang apa? Sepeda motor, tapi ini Indogrosir ya. Jadi dibaca kembali sesuai dengan topik penelitian. Ya. Mahasiswa mampu sistematika penulisan, tinggal copy juga. Ya, disamain, cuman ganti topiknya sesuai penelitian. Ya. Oke. Jadi nanti Anda harus mampu membuat ini bab 1 pendahuluan dikumpulkan minggu depan. Ya. Sebelum kuliah dimulai, Anda upload. Ya, kalau Anda sudah jadi besok, ya besok sudah bisa diupload. Ya, tugasnya ini. Ya, Anda contohnya template-nya ya di Classroom. Anda tinggal ikuti saja ya. Tapi Anda tidak untuk mencontek isi, hanya formatnya. Ya, Anda diminta membuat tugas bab 1 minggu depan. Ya, ini Times New Roman, spasi dan sebagainya ada di sini ya. Margin kiri tahu ya, kiri itu sebelah kiri. Ya, dari bab itu sebelah kiri buku. Kenapa bab margin kiri 4? Karena begitu dijilid kan di hektar itu kejepit. Ya, akan sama dengan ini gitu.
Nah, margin kanan 3 cm, margin atas 3 cm, margin bawah 3 cm. Kertasnya 4 ya. Untuk tabel itu spasinya 1, untuk teks itu narasinya 2, Times New Roman 12 atau Arial 11. Judul tabel adanya di atas tabel, judul gambar adanya di bawah gambar, di bawahnya ada sumber data. Ya. Oke. Ini ya Anda habis ini ada apa namanya? Kuis ya. Ada kuis, nggak banyak kuisnya, PG hanya 5. Ya, tapi soalnya diacak ya. Nah, yang penting Anda adalah mengikuti ini dengan baik. Oke. Saya coba kasih contoh template untuk ini ya. Ini udah azan maghrib, sebentar lagi, sebentar. Ini contohnya mana ya? Oke, contoh bab 1. Saya share sebentar ya. Anda bisa sebenarnya Anda bisa buka sendiri ya, buka sendiri di learning ya. Learning ini ada ya. Ini kelas ya. Anda di sini ada template ya. Ada template. Nanti Anda ikuti, Anda buka ya. Minggu depan dikumpulnya di sini. Ya, di sini diupload tugas ini ya. Minggu depan paling lambat. Kalau bisa besok mah enggak. Ya, pokoknya minggu depan sebelum kuliah dimulai ini sudah di-upload ya. Nah, Anda bisa baca template-nya di sini ya. Template bab 1 pendahuluan, tapi ingat jangan diikutin semua. Yang diikuti adalah formatnya, isinya jangan ya. Nah, ini lihat ya. Kita lihat di sini ini yang dikatakan margin kiri mana ini? Dari jarak kelihatan nggak ya? Ini ya, ini dari paling kiri sampai tulisan awal ya. Margin paling ini batas ini paling kiri sampai tulisan awal itu 4 cm. Dari mana? Dari kita klik page setup. Ya pokoknya ketik aja 4 page setup itu di sini. Top itu 3, top itu artinya margin atas. Atas dari mana? Dari paling atas sampai ke judul. Itu 3 cm. Ya. Left mana? Left itu ini. Paling kiri sampai tulisan awal itu adalah 3 cm. Ya. Bottom itu paling bawah ya. Kalau right itu dari sini sampai tulisan paling akhir ya, gitu. Nah, terus kertasnya apa? Kertasnya pilih di sini A4 ya. Pilih A4. Nah, sehingga nanti Anda pilih jenis hurufnya adalah Times New Roman. Kalau judul itu adalah 14 ukurannya. Ya. Ini bab subbab 1.1 itu di bold 12, ini 12, spasinya adalah 2. Gitu ya. Tabel spasinya 1, dibuat seperti ini. Ya, judul tabel adanya di atas, judul sumber datanya ditulis di bawah. Ingat kalau judul tabel di atas, judul gambar di bawah gambar, gitu ya. Nah, lihat di sini, ya. Anda bisa ikutin. Sebenarnya ini sebenarnya subbab bonus ini. Manfaat penelitian dengan sistematika penelitian itu subbab bonus. Kenapa? Anda bisa kopas ini tapi sesuaikan dengan topik penelitian. Ya. Oke, ini dikumpulkan minggu depan ya. Anda buat yang penting adalah Anda mencari ide dulu. Mencari ide dulu. Setelah itu gampang. Ya. Oke. Saya rasa kuliahnya sampai di sini ya. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya. Pak, maaf. Seperti kemarin kan UTS kita membuka judul ya, Pak? Ya. Nah, pas pada saat nanti minggu depan, apakah harus sesuai judul itu atau? Oh, bebas. Oh, bebas. Nah, silakan aja disesuaikan. Saya mau mengukur pemahaman Anda pada saat UTS. Oh, iya. Itu kalau Anda buat judul seperti ini, Anda ini paham nggak? Ini penelitian Anda deduktif apa induktif? Terus desainnya apakah Anda tahu ini kausalitas, deskriptif atau komparatif, gitu ya? Pengen tahu dengan judul itu, Anda tahu nggak Anda yang Anda kerjakan, gitu ya? Nah, untuk yang selanjutnya, Anda buat dengan sebaik mungkin judulnya sudah fix, ya, supaya Anda nanti supaya gampang, gitu ya. Terus satu lagi Pak, ya. Setelah kita udah fix menentukan judul yang sekarang, apakah itu nanti fix untuk skripsi atau bagaimana ya Pak baiknya? Nah, gini, kalau Anda sudah fix untuk Anda serius mengerjakan proposal ini jadikan saja langsung proposal skripsi, sehingga ini menjadi skripsi Anda. Tapi kalau Anda misalkan tidak serius, buat tugas doang, silakan aja. Tapi ingat, mau seminar proposal, Anda harus bikin proposal ulang dari awal. Kerja 2 kali ya. Oh iya ya, biar sekalian ya Pak. Iya, udah nggak dibimbing, kan nanti ada presentasi di kuliah saya. Udah nggak dibimbing, ya kan Anda buat ulang,
Pas mau proposal temennya udah pada seminar, yang belum buat masih nyusun, salah pula. Berarti anggap aja skripsi gitu ya, Pak? Iya, kalau menurut saya Ya. diseriusin aja daripada berulang-ulang. Baik. Makasih, Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Izin bertanya. Ya, silakan. Untuk minggu depan dikumpulin bab 1, tapi nanti ada dikoreksi nggak, Pak? Biasanya gini, saya baca, nanti biasanya ada catatan kecil di situ, misalnya nggak nyambung. Jadi saya catatannya itu misalnya nggak nyambung gitu ya. Karena kan kebayang ya, satu kelas ini 60 orang, saya bacain proposal bab 1 banyak banget. Ya. Nah, biasanya Anda buat aja bab 1, biasanya full pas proposal itulah yang saya lihat pada saat presentasi. Paham ya? Makasih, Pak. Ya, tapi saya baca itu, oh nilainya ternyata dia nggak paham nih. Saya kasih nilainya berapa gitu. Karena kalau saya harus mengkoreksi, kan ini bukan di print. Kalau di print saya tulisnya enak, tulis di ini. Kalau di ini kan catatan itu susah. Biasanya saya tulis nggak nyambung, atau misalnya tidak sesuai. Jadi catatannya cuma begitu doang. Kalau di print itu saya bisa coret-coret ini. Oke? Iya, Pak, paham. Ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, ini sudah maghrib, pas jam 6 kurang 2 ya. Perkuliahannya saya tutup ya. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.